Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Natal buat kita semua. Dan sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita akan menapaki minggu terakhir di bulan terakhir tahun 2025 ini. Dan kita akan dituntun dalam pembacaan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, ada beberapa motivasi yang memengaruhi cara kita menjalani dan memaknai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bekerja dengan mencari muka supaya ia dapat diakui dan dipuji, sehingga ia akan merasa sangat senang ketika diperhatikan dan akan kecewa ketika tidak dihargai. Imbasnya, motivasi seperti ini selalu merujuk untuk mencari rasa aman, agar hidupnya terjamin, dan agar hidupnya tidak berkekurangan. Tetapi, tidak jarang bahwa hal-hal itu bisa mengakibatkan orang yang bekerja mati-matian karena motivasi yang salah, berimbas tidak mendapatkan penghargaan dari apa yang ia lakukan. Namun, tidak sedikit juga orang yang bekerja karena ketulusan hati tanpa mencari muka atau mencari kedudukan dan lain sebagainya, namun sering mendapat penghargaan yang lebih karena dipicu dari motivasi kesetiaan untuk menjalani pekerjaannya. Dari hal ini, manakah sifat kita ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani karena ingin dihargai, mencari nama,
atau memang kita benar-benar melayani dengan ketulusan hati. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 berada dalam rangkaian pengajaran Yesus tentang kerajaan surga yang diberikannya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari pasal sebelumnya, khususnya dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30. Ketika Petrus bertanya tentang upah bagi mereka yang telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Pertanyaan itu mencerminkan cara berpikir manusia yang wajar. Siapa yang berkorban lebih banyak, seharusnya ia menerima lebih besar. Menanggapi cara pandang tersebut, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang tuan kebun anggur dan para pekerja sebagai gambaran tentang bagaimana Allah bekerja dalam kerajaannya. Sehingga perumpamaan ini bukan terutama tentang sistem upah apa yang dikasih, melainkan tentang kasih karunia Allah yang berdaulat dan bebas menurut kehendaknya. Dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, Yesus menggambarkan seorang tuan yang keluar sejak pagi-pagi benar untuk mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Ia berulang kali keluar dari pagi, tengah hari, sore, bahkan menjelang petang, dan memanggil orang-orang yang masih menganggur. Secara sosial, perumpamaan ini berangkat dari realitas kehidupan buruh harian di Palestina pada abad pertama. Para buruh biasanya menunggu di pasar sejak pagi untuk dipekerjakan, dan mereka sangat senang ketika mereka akan dipekerjakan karena mereka sangat bergantung pada upah hari itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak mendapat pekerjaan berarti menghadapi ketidakpastian dan kesulitan hidup. Dalam perumpamaan ini tentang kebun anggur sendiri, sering kita jumpai dalam Alkitab dan digambarkan sebagai umat Allah atau karya Allah. Sehingga pendengar yang percaya kepada Yesus akan mudah memahami konteks cerita ini. Oleh karena itu dalam perumpamaan ini juga, tuan kebun anggur yang berulang kali keluar mencari pekerja menggambarkan inisiatif Allah yang aktif yang memanggil manusia ke dalam kerajaannya. Menariknya, pada akhir hari kerja, semua pekerja dikatakan menerima upah yang sama, yaitu 1 dinar tanpa membedakan lama waktu bekerja. Dari sudut pandang keadilan manusia, tindakan ini memang tampak jauh dari kata adil. Mereka yang bekerja sejak pagi merasa dirugikan dan bersungut-sungut. Namun, Yesus justru membalikan logika tersebut. Tuan kebun anggur menegaskan bahwa ia tidak berlaku tidak adil, sebab ia memberikan sesuai perjanjian, yaitu upah sedinar sehari. Yang secara teologis hal ini menegaskan bahwa Allah memberikan anugerah keselamatan secara utuh dan tidak bisa dipotong-potong, yang diberikan berdasarkan kehendak kasih-Nya. Masalah para pekerja yang merasa tidak adil bukan terletak pada ketidakadilan Tuhan, melainkan pada iri hati mereka ketika melihat kemurahan hati yang sama yang diberikan kepada orang lain. Disinilah inti perumpamaan ini. Kerajaan surga tidak dapat diatur oleh logika dan jasa atau prestasi, melainkan oleh kasih karunia Allah. Jadi upah harian sedinar sehari merujuk pada kasih karunia Allah. Yesus menutup perumpamaan ini dengan pernyataan yang mengguncang. Ia mengatakan bahwa demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalimat ini menegaskan bahwa di hadapan Allah tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Lama melayani
jabatan gerejawi, atau banyaknya pengorbanan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut Allah. Semua orang hidup oleh karena anugerah yang sama. Dalam kehidupan pelayanan kita, yang paling menentukan bukan seberapa banyak yang kita lakukan, melainkan mengapa kita harus melakukannya. Aktivitas pelayanan bisa terlihat sama di luar, tetapi nilainya di hadapan Tuhan sangat ditentukan oleh motivasi hati. Alkitab, khususnya melalui pengajaran Yesus ini, menolong kita membedakan arah pelayanan agar tidak tersesat dalam tujuan yang keliru. Dalam kehidupan kita sekarang ini, sifat dan motivasi melayani sangat beragam. Jangan kita melayani karena memikirkan upah. Pelayanan seperti ini dijalani seperti pekerjaan yang dikontrak. Ada hitungan, ada perbandingan, dan ada tuntut balas. Jika kita berpikir seperti ini, maka kita mudah bertanya, apa yang saya dapatkan dari pelayanan ini? Ketika usaha terasa besar, tetapi hasil atau penghargaan dirasa kecil, maka pastinya kita akan merasa kecewa. Pelayanan yang berpusat pada upah membuat hati kita cepat lelah dan mudah bersungut-sungut. Karena Tuhan diperlakukan seperti pemberi gaji, bukan sebagai sumber kasih karunia. Kemudian jangan kita melayani demi untuk mencari eksistensi. Ketika kita membuat pelayanan menjadi panggung agar kita bisa dilihat, bisa dikenal, dan bisa diakui, maka ukuran keberhasilan bukan lagi pada kesetiaan, melainkan seberapa sering kita tampil dan seberapa banyak orang memperhatikan kita. Pelayanan seperti ini membuat kita terlihat aktif dan bersemangat, tetapi sejatinya kita rapuh karena sangat bergantung pada penilaian manusia. Sehingga ketika kita tidak lagi diperhatikan, semangat pun memudar, bahkan bisa berubah menjadi iri dan kekecewaan. Tetapi yang paling penting dalam pelayanan adalah bagaimana kita harus melayani dengan ketulusan hati. Ketika hal ini menjadi motivasi kita, maka orientasinya bukan untuk mendapat upah dan bukan untuk membangun nama, melainkan karena menyadari bahwa hidup kita telah lebih dahulu menerima kasih karunia Allah. Pelayanan harus dijalani sebagai ucapan syukur, bukan sebagai tuntutan. Ketika kita tetap setia untuk melayani, meskipun tidak terlihat, tetap rendah hati, meskipun tidak dipuji, maka kita akan tetap bersukacita. Karena yang dicari bukan pengakuan manusia, melainkan karena kita telah menjadi bagian yang menerima keselamatan dari Kristus Yesus itu sendiri. Melalui hal ini, firman Tuhan mengajak kita bercermin. Pelayanan yang sejati tidak lahir dari perhitungan, pencitraan, atau ambisi, tetapi lahir dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Allah. Ketika pelayanan berakar pada ketulusan, maka lelah tidak mematahkan semangat, sepi tidak memadamkan kesetiaan, dan hasil diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, untuk menerima kehidupan kekal, Allah tidak bisa disogok dengan perbuatan baik lewat pelayanan kita. Tetapi lebih dari itu, perbuatan baik adalah hasil dari kasih karunia Allah sendiri yang telah digenapi lewat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita sebagai orang yang telah dipilihnya. Sehingga perumpamaan ini menegaskan bagi kita bahwa keselamatan dan berkat bukanlah hasil perhitungan matematis,
antara usaha kita sebagai manusia dan balasan ilahi. Allah bebas mengasihi, bebas memberi, dan bebas bermurah hati. Kasih karunia tidak dapat dibeli dengan kerja keras, tetapi selalu diterima dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, bagian ini juga menjadi kritik terhadap sikap rohani yang merasa diri bahwa kita lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melayani bukan karena apa yang bisa kita terima dan bukan agar kita terlihat, tetapi melainkan karena hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.